Bahkan 16 orang meninggal dunia. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Orang dilaporkan tewas dalam serangan Rusia ke kota Kostiantynivka di Ukraina bagian timur Rabu waktu setempat. Jumlah korban sendiri diperkirakan masih akan bertambah bila melihat dampak kehancuran yang terjadi akibat serangan ini. Pasca serangan, petugas serta pekerja darurat langsung berusaha untuk memadamkan api di kios-kios pasar yang hancur. Di Kiev, Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan pasokan senjata bagi tentara Ukraina yang ada di garis depan. Pernyataan Zelensky disampaikan usai kunjungan dirinya ke wilayah Donbas dan Zaporizhia. Sedikitnya 2 orang tewas ketika hujan lebat membanjiri jalan-jalan dan rumah-rumah di 2 lingkungan di kota Istanbul, Turki, Selasa waktu setempat. Sejumlah orang harus diselamatkan setelah terdampar di perpustakaan. Wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, menyatakan tingginya curah hujan membuat 130 kg air per meter persegi turun dalam waktu kurang dari 3 jam. Sementara di barat laut Turki, 2 wisatawan dilaporkan tersapu arus deras di lokasi perkemahan. Sementara 4 orang dilaporkan hilang ketika banjir bandang menyapu lokasi perkemahan di Provinsi Kirklareli dekat perbatasan Bulgaria. Kemacetan lalu lintas terjadi setelah adanya eksodus besar-besaran dari puluhan ribu warga meninggalkan festival Burning Man di gurun Black Rock, negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Puluhan ribu pengunjung ini sebelumnya terdampar selama berhari-hari karena lokasi festival dilanda banjir dan lumpur. Festival Burning Man sendiri biasanya diakhiri dengan pembakaran patung kayu besar berbentuk manusia dan struktur kuil kayu selama 2 hari terakhir. Namun para pengunjung yang terlantar memilih untuk meninggalkan lokasi festival. Festival Burning Man sendiri adalah festival tahunan yang berlangsung selama 1 pekan dan dihadiri oleh musisi, seniman, dan aktivis. Warga Pakistan hingga kini masih terus berjuang untuk menghadapi krisis ekonomi yang melanda negara mereka. Setelah menghadapi inflasi tinggi selama berbulan-bulan, kini warga Pakistan dilanda tagihan listrik yang tinggi setelah pemerintah Pakistan menandatangani perjanjian dengan IMF untuk pinjaman sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 45,8 triliun rupiah. Kenaikan harga listrik terjadi akibat melemahnya nilai tukar mata uang lokal. Sementara Pakistan sangat bergantung pada minyak impor untuk menghasilkan listrik. Muhammad Umar, warga Karachi yang merupakan seorang karyawan swasta, mengatakan tagihan listrik terbarunya melebihi setengah gaji bulanan. Alhasil, ia harus menjual asetnya untuk memenuhi pengeluaran lain karena tagihan listrik yang melonjak. Tarif listrik yang tinggi juga membuat warga mulai beralih ke panel tenaga surya agar tidak begitu ketergantungan kepada listrik. Terkait kondisi ini, sejumlah unjuk rasa dan pemogokan terjadi, dan partai-partai politik pun menuntut pemerintah Pakistan untuk menarik kenaikan harga listrik.